Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Santo Paulus Sendangguo. Saudara-saudari yang terkasih, gereja merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah dalam Tri Hari Suci untuk mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan melalui perayaan-perayaan istimewa. Pada hari ini, kita mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dan para murid-Nya. Dalam perjamuan itu, Ia menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas dan memberi teladan untuk saling mengasihi dan melayani. Marilah sekarang kita siapkan hati dan budi, kita berdiri dan mengawali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para frater dan anak-anak sekalian, serta para suster, selamat malam berkah dalem. Malam hari ini kita mengenangkan perjamuan Tuhan. Malam hari ini adalah pesta,
hari raya untuk mengenang Ekaristi yang menjadi puncak seluruh kehidupan kekatolikan kita. Ekaristi bukan hanya sekedar upacara, tetapi Ekaristi adalah menghadirkan kembali Tuhan Yesus yang datang dalam rupa roti dan anggur bagi kita. Kita akan belajar bagaimana suatu cinta kasih diberikan kepada kita melalui peristiwa ini. Maka marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari ini menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang Katolik kalau punya pesta, orang Katolik kalau punya acara, nggak perlu mikir acara apa. Acaranya misa, selesai dapat kerdus pulang. Entah itu disebut nasi berkat atau disebut sebagai nasi kardus. Lebih cocoknya kardus sih. Orang Katolik kalau punya acara apa misalnya? Ulang tahun, misa, ulang tahun. Sudah pasti akan terjadi misa dan nanti tiup lilin, sesudah tiup lilin selesai. Kalau orang Katolik meninggal dan diperingati, apa yang dilakukan? Mengundang orang, orangnya datang, ada romo, misa selesai, ya tadi itu. Kalau yang ada lebihan, ya kan, ada snack dulu sebagai pembuka, biar jangan langsung kasih kerdus suruh pulang gitu kan, enggak ya. Ada snack sedikit lah. Baru sesudah snacknya, baru nanti orang sudah tahu. Itu makanan jangan dimakan di situ gitu ya. Kecuali romonya nekat, lalu semuanya ikutan makan di situ. Tapi itu adalah
budaya kita orang Katolik. Mau acara apa? Seperti kemarin kami beracara Misa Krisma. Pada hari Selasa malam kami Misa Krisma. Disebut Misa Krisma, apa acaranya? Ya misa. Misa itu diakhiri dengan apa? Ya makan minum. Cuman makan minumnya double. Makan minum yang pertama adalah makan minum dalam misa, yaitu makan tubuh Kristus dan romo-romonya minum darah Kristus. Semua romo harus 2 rupa, tapi umat 1 rupa aja. Karena mahal gitu aja alasannya. Lalu setelah itu ada acara apa? Ya makan-makan, setelah makan-makan serak perlu pamitan, balewe dewe-dewe pulang sendiri-sendiri. Ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita itu kalau punya acara itu gampang. Oleh sebab itu orang Katolik itu kurang kreatif kalau ngadain acara itu ya karena masalahnya di situ. Kita itu cukup misa selesai, udah nggak perlu yang lain-lain lagi. Kalau ulang tahun ya tiup lilin lah ya, kalau lumayan masih ada makanan gitu boleh ya. Tapi misa saja cukup sebetulnya. Kenapa? Ya karena misa itu adalah puncak dari segala puncak kehidupan Kristiani, kehidupan kekatolikan kita. Itu juga yang dihilangkan ya. Dalam gereja Protestan, misa tidak diadakan lagi, tetapi sering diadakan perjamuan kasih. Kenapa? Karena perjamuan itu ada di dalam kitab suci dan itu adalah pesan terakhir. Tapi tidak dilakukan persis sama seperti yang dilakukan dalam gereja Katolik. Bahkan gereja Katolik itu diperdalam, diperluas, dipertinggi, diperlebar, diperpanjang gitu ya kan. Sebetulnya kan intinya sama. Ada tanda salib, nanti dalam nama Bapa, tanda salib, Tuhan kasihanilah kami, nanti bacaan, habis bacaan nanti persembahan lalu mulai dengan doa syukur agung itu seperti Tuhan Yesus, selesai makan minum selesai. Cuma kan karena kalau begitu tok kayak aduh kok sidik men yo eman-eman yo setahun pisan gitu kan. Beberapa dari Anda kan setahun sekali ya kan datangnya misa. Loh, itu yang kursi-kursi itu kan diperuntukkan untuk tamu-tamu ya kan. Kalau kita merayakan Ekaristi, dulu saya dikasih tahu sama dosen liturgi ya, namanya dosen liturgi. Dosen liturgi yaitu Monsinyur, sekarang jadi Monsinyur sih. Monsinyur Sutrisno Atmoko. Apa esensi dari perayaan Ekaristi? Wah, jawabannya macam-macam, ya kan? Esensinya doa syukur agung. Hampir betul. Apalagi bacaan salah. Tuhan kasihanilah kami, apalagi salah. Anak domba Allah, salah. Lah kok salah kabeh? Komuni. 98. Loh, benernya gimana toh? Jadi acara orang Ekaristi itu apa intinya? Ini kalau habis ini Anda ditanya, Anda harus tahu. Jawabannya gampang banget. Wong pedurungan, wong itu semua jalan-jalan binatang-binatang itu ya apa jalan batik-batik itu semua harusnya tahu. Karena yang namanya Ekaristi itu adalah makan dan minum, udah selesai. Tapi diperpanjang, diperluas, dipertinggi, diperdalam itu tadi ya. Sehingga harus ada kitab suci supaya apa ya, supaya paham. Kalau setiap hari cuma makan minum ya nanti bosen ya toh. Dan lagi enggak mendalam imannya kepada Tuhan, maka harus diperdengarkan satu bacaan. Supaya apa? Imannya makin mendalam, makin kaya. Lalu ada persembahan supaya gerejanya tetap ada. Jadi lain boleh di skip, tapi kecuali persembahan. Kolektor itu enggak boleh di skip. Kalau kolektor di skip enggak ada gerejanya nanti. Nah, maka kita harus tahu bahwa yang namanya Ekaristi itu makan dan minum, itu sebabnya Tuhan Yesus tahu sebelumnya apa yang harus aku tinggalkan sebagai warisan yang bisa dilakukan oleh semua orang turun-temurun dan sampai akhir zaman itu apa? Tuhan Yesus benar-benar jempol Anda semua kita kasihkan ke jempol Tuhan Yesus sama. Kenapa? Karena pasti orang butuh makan dan butuh minum. Itu sebabnya dia mengadakan acara terakhirnya adalah makan dan minum yang sekarang disebut Eucharistia yang artinya syukur. Orang sering menyebut kita akan mengadakan misa syukur hari ulang tahun.
Itu kalau misa syukur itu double. Berarti Anda menyebut syukur-syukur gitu. Karena sebetulnya yang namanya Ekaristi itu gak perlu ada syukurnya, sudah syukur. Ekaristi hari ulang tahun. Ekaristi memperingati gitu. Jadi kalau kita belajar lebih dalam tentang Ekaristi, tentang perjamuan makan malam terakhir, yang paling bener ya Anda iki misalnya paling malam, ngene iki kudune. Yang misa pertama tadi itu kurang mantep. Anda tahu kenapa? Loh, biar besok-besok Anda tuh yang rame itu misa kedua. Nah ini kan misa kedua kan rada sepi, ya kan? Yang atas tadi karena kurang tepat jadi kudanan. Nek Anda cuman kemalaman, tapi Anda tahu nggak dalam bahasa Inggris perjamuan makan malam terakhir itu apa? Makan malam itu mesti Anda taunya dinner toh. Pedurungan kok soalnya kok. Makan malam itu dibagi dua. Makan malam itu ada yang namanya dinner, ya. Kalau pagi kan breakfast, lunch, ya kan? Lalu ada dinner. Nah, yang tidak disebutkan inilah yang menjadi acaranya Tuhan Yesus, yaitu supper. S-U-P-P-E-R, bacanya supper, jangan super, jangan. Itu nama rokok. The last supper, bukan the last dinner. Kenapa? Karena dilakukannya persis malam-malam kaya ngene iki, persis pas. Kalau Anda jam 9, nanti kira-kira komuninya kan setengah 12, ya kan? Aduh, mati iki. Salah pilih ini ya. Anda malam, memang malam seperti itu karena Tuhan Yesus kejadiannya malam. Nah nanti malam hari Kemis ini, Kemis malam ini ya, Gereja Katolik itu sudah paling detil lah kalau untuk ngepas kayak gitu sudah nggak ada duanya di dunia, betul. Bahkan sekarang gereja-gereja Protestan kita boleh berbangga ya. Gereja Protestan bahkan menggunakan warna-warna gereja Katolik. Sebetulnya mereka nggak usah ada warna sebetulnya. Oh karena sudah nggak ada, sudah ditolak ya kan. Tetapi sekarang menggunakan warna-warna dan mereka merayakan Jumat Agung. Sebetulnya nggak perlu merayakan Jumat Agung kalau sudah nggak ada tanggalnya. Tapi kita merayakan Jumat Agung maka katut kabeh semua orang Kristen di Indonesia ini semua jadi ikutan The Good Friday. Sebutannya bukan Great Friday atau Jumat Agung tetapi Good Friday. Jumat yang baik. Karena kematian Yesus itu bukan membawa kesialan, tetapi membawa kebaikan. The Good Friday. Tapi sekarang kita memperingati ini persiapannya, aku harus kasih warisan apa iki supaya umatku bisa merayakan setiap kali tentang kematian dan kebangkitanku. Nah, acara malam hari inilah yang menjadi acara inti. Yaitu merayakan Eucharistia, merayakan syukur terakhir bersama Tuhan Yesus. Bersyukurlah Anda kalau nanti Anda pun bisa menikmati tubuh Kristus. Bersyukurlah Anda kalau malam hari ini tanpa hambatan Anda tidak ada dosa yang mengganggu, Anda bisa menerima tubuh Kristus. Karena itulah kepenuhan orang Katolik. Kenapa orang Katolik dihukumnya murah, meriah, gampang? Jangan kira ya, orang Katolik kalau dihukum itu kan gampang. Yang menikah di luar gereja, menikah di Islam, menikah di Protestan, menikah di kepercayaan, menikah di kelenteng, menikah di mana lagi semua. Pokoknya menikah di luar gereja, enggak pakai hukuman, enggak ada penjara-penjaraan. Hukumannya gampang, orang untuk komuni, wes titik. Ya kan? Nah, Anda jadi tahu sekarang betapa nilai yang namanya komuni itu sangat amat besar. Orang yang melakukan aborsi dan belum mengaku dosa dan belum mendapat pengampunan dari ekskomunikasi, maka tidak bisa menerima komuni. Kalau menerima komuni itu sama dengan pelecehan komuni. Wih, ampunten sampai komuni tok Allah banget cilik sangene wae rogone tuku akeh Gus yang legi-legi malahan kayak zaman biyen kayak akeh. Ya silahkan dibeli, silahkan dikumpulkan, banyak memang. Sing gedhi meneh ya ono, opak namanya.
Kita sudah kecil aja kadang-kadang keriwil ya, kalau ngambilnya tuh kegedean gitu, kegedean kan ya kan, itu bisa patah akibatnya cuma dapat setengah. Saya kasih tahu ya, Anda nggak perlu baper, mau dapat setengah, mau dapat secuil gini sama persis. Jadi jangan merasa, aduh mangkate mau acara jam 8 teko kene wis. Jam 09.00 acara tekan kene wis jam 8 seprapat entuke meng sithik tok lah. Ning ngilat langsung hilang. Justru hilang itu berarti menyatu dengan dirimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi adalah puncak. Tahun lalu saya masih ingat, saya menjelaskan Ekaristi sebagai dasar dari semua sakramen. Saya pernah menjelaskan ini dalam waktu 5 menit. Caranya begini, pakai Ekaristi sebagai nama untuk menjelaskan semua sakramen yang lain. Dan Anda akan tahu, gampang banget. Para katekis harus mendengarkan ini. Kenapa kita dibaptis? Supaya bisa Ekaristi. Setelah Ekaristi, Anda menerima sesuatu dari gereja. Ya kan, kalau orang baru dibaptis kan terima-terima saja, ya kan, terima komuni lah, lalu nerima berkat lah, kalau ini nerima apa lagi didoakan, rumahnya boleh ini, dikasih nama, oke, nerima. Sesudah menerima, Anda harus melakukan sesuatu sesudah mendapat berkat itu. Sesuatu yang ke dalam harus dikeluarkan menjadi pelayanan. Itulah yang disebut sebagai krisma. Krisma itu apa? Melayani di dalam Ekaristi. Maka sebetulnya semua misdinar ini dan semua prodiakon ini tidak boleh melayani kalau tidak pernah menerima krisma. Sebenarnya loh, kalau mau ketat. Karena orang-orang yang menerima krisma lah yang boleh melayani di dalam Ekaristi. Karena itu maksudnya krisma. Yang baptis masuk, yang krisma keluar. Sesudah itu, kalau orang melayani terus, kalau orang menerima terus, kalau orang masuk gereja mendengarkan firman Tuhan terus, kan ya mesti kadang-kadang rusak, kadang-kadang jahat, kadang-kadang marah, kadang-kadang berbuat salah dan berdosa. Maka dia menerima sakramen yang lain supaya kalau dia keluar dari Ekaristi, kan kalau berdosa keluar dari Ekaristi, terlempar dari Ekaristi, maka menerima sakramen tobat. Supaya apa? Sakramen tobat itu supaya Anda bisa masuk kembali menjadi anggota gereja yang utuh, menerima komuni lagi, maka pakainya sakramen tobat. Ruang-ruang itu wajib. Frater-frater ini belum sah sebagai romo kalau dia belum menerima pelajaran yang namanya sakramen tobat. Kami itu ujian terakhir itu namanya ad audiendas. Ad audiendas, audio mendengarkan. Ad audiendas itu harus punya kemampuan mendengarkan. Makanya kalau pengakuan dosa, orang-orang yang romo-romo itu akan mendengarkan Anda, enggak ngomong sendiri. Ya, Romo saya ngaku dosa, Romo dosa saya banyak sih Romo. Ya biasalah, namanya juga manusia, karena manusia juga punya dosa kan. Kayaknya Romo juga punya dosa deh, lihat dari wajahnya Romo penuh dosa sih. Nah, saya juga punya dosa nih Romo, jadi saya mau mengaku, kan ini kan soalnya musim Paskah kan. Ini prapaskah sih ya. Nah, saya mau mengaku dosa, gitu aja Romo. Mungkin Romo bisa memberi pengampunan dan juga penetrasi yang berguna bagi saya. Penetrasi. Memangnya Pak aku dipenetrasi ya kan. Dan lalu menerima. Itu tanda untuk masuk Ekaristi lagi. Dan selanjutnya ada 2 sakramen status untuk Ekaristi. Saya menerima sakramen status sebagai seorang imam. Maka sakramen yang saya terima adalah sakramen imamat. Sakramen imamat untuk apa? Untuk Ekaristi. Kalau seorang romo tidak Ekaristi, dia bukan romo. Kalau seorang romo malas Ekaristi, dia bukan romo. Karena fungsi dari sakramen imamat bukan untuk yang lain kecuali misa, itu aja. Yang kedua, sakramen status dalam Ekaristi adalah sakramen perkawinan. Saya imam, Anda nikah, Anda menerima sakramen perkawinan, itu aja. So, sudah melakukan semua hal yang baik dalam Ekaristi, Anda mesti sok kesel toh, loro-loronen toh, loro-loronen, loro lah ya, sakit ya kan. Kalau sakit, Anda membutuhkan apa? Supaya ikut Ekaristi lagi. Siapa tahu iso balik neh. Ya wis dikai minyak suci, dikasih minyak suci, sakramen perminyakan.
nek Anda dikehendaki Tuhan balik, yo balik nang seger waras, melu ekaristi meneh. Nek enggak seger waras, kalau ini ya balik ke surga. Sama lancarnya, mau lancar ke sini apa lancar ke sana gitu aja. Dan kalau lancar ke sana, Anda ikut ekaristi abadi. Lihat, 7 sakramen itu mengabdi hanya pada 1 sakramen, yaitu ekaristi. Begitu hebatnya ekaristi. Maka Anda yang masih, maaf nih ya, yang masih kadang menganggap ekaristi iki ngopo, timbangannya melu ekaristi kue tukaran, mendingan aku neng omah ra tau tukaran. Ya ketemunya sama semut-semut merah, mau berantem gimana ya kan? Ketemu sama pembantunya, takut nggak digaji, ya nggak bakal berantem lah. Tapi kalau Anda datang ke sini, Anda beracara di sini, Anda pelayanan di sini, Anda ikut dalam acara-acara ini, sekali waktu jadi tatib, sekali waktu jadi sini, sekali waktu menyanyi seperti mereka, memuji dan memuliakan Tuhan, sekali waktu ngitung duit, sekali waktu jadi tata tertib, atau sekali waktu jadi tukang parkir gitu. Itu membuat Anda jadi ikut ekaristi secara penuh. Dan itulah yang membuat kita sungguh-sungguh berekaristi. Cuma pekerjaannya nggak boleh itu aja. Ada orang yang gemar sekali ke gereja dan gemarnya jadi tukang parkir. Anda belum ikut ekaristi secara penuh. Saya pernah bilang sama karyawan-karyawan, aku tuh kok nggak pernah lihat mukamu ya di dalam ekaristi, tak gitu kan. Karyawan bukan karyawan itu, security itu. Gue kenapa pada saat misa kamu nggak ikut ekaristi? Saya bilang gitu. Ya kalau saya ikut ekaristi ya nggak ada yang jaga toh Romo. Ya benar, tapi kan nggak semua ikut ekaristi, nggak semua jaga. Semua harus membantu supaya ikut ini. Saya mengingatkan ini bukan dengan maksud sekedar ngomel, tetapi mereka harus ekaristi. Orang Katolik harus ikut ekaristi. Hidupmu akan kacau balau kalau kamu masih seorang Katolik dan kamu tidak ekaristi. Udah itu aja. Kekuatan ekaristi adalah altar ini. Itu sebabnya setiap kali imam datang dan semua yang datang, hormat pertama bukan diberikan kepada tabernakel, bukan kepada salib, bukan kepada Bunda Maria, bukan kepada patung ini, patung itu. Hormat pertama dan satu-satunya adalah kepada altar. Kenapa altar? Karena di altar inilah alasan kita datang. Yang benar sebetulnya ya, nah ini buat susteran nih, ya. Kalau yang ini buat susteran. Susteran kan punya hosti-hosti kan. Nah, ada susteran yang senengane ngumpul ke hosti. Sapa ngerti sesuk ora musim Covid barang kok ya toh. Hostinya sampai numpuk, sampai banyak. Anda mau tahu ini tak reveal ya. Reveal itu apa ya? Tak buka ya rahasianya ya. Anda mau tahu sebenarnya yang benar tuh ekaristi ya gini. Anda itu menerima hosti grace anyar fresh from the altar. Yang benar. Makanya kalau ngumpul-ngumpulnya hosti seakeh-akeh itu hanya boleh pada Kamis Putih ini. Anda kalau lihat di belakang tuh ada sak ini hosti nih. Tapi itu hanya boleh di hari Kamis Putih. Kenapa? Karena besok tidak ada misa. Besok itu ibadat jalan salib. Dan kalau ada komuni kan tetap komuni. Komuninya dari malam ini, makanya jadi double gitu. Tapi kalau hari-hari biasa jangan numpuk-numpuk. Biasakan menerima komuni itu yang baru. Kalau Romo sih pasti baru, wong mesti gede. Kalau Anda kan timane sing wis cilik-cilik, wingi, minggu lalu lagi ya kan. Jangan menyimpan terlalu banyak. Karena alasan kita datang dalam ekaristi itu. Kemudian, bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ekaristi ini adalah lambang cinta kasih Tuhan. Itulah lagu yang paling pokok yang sering dinyanyikan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Ekaristi itu saling membantu. Ekaristi itu saling mendukung, saling menolong, saling melayani. Tanpa itu, kita hanya menjadi peserta yang belum memberi berkat. Kita hanya menjadi peserta yang dibaptis, tetapi belum menerima krisma. Ekaristi adalah pelayanan, dan pelayanan itu kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rasanya memang betul. Kalau disuruh khotbah semalam suntuk tentang ekaristi, pasti nggak ada habisnya. Kuliah yang paling panjang yang pernah kami terima itu ya tentang ekaristi ini.
sudah ada kuliahnya, masih ada prakteknya lagi, kami harus ke tempat-tempat yang susah-susah untuk berekaristi dan nanti membuat renungan tentang ekaristi. Karena saking intinya ekaristi. Maka sekarang sebentar lagi kita akan melihat bahwa Tuhan mencontohkan kita untuk melayani melalui pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki itu hanya simbol aja. Pembasuhan kaki itu simbol pelayanan Tuhan yang sesungguhnya. Dia mau melayani sampai sekotor apapun. Dia mau melayani sampai sebawah apapun. Ya, kalau kita mau mencontoh para paus ya, para paus terutama waktu itu yang paling menarik memang Paus Fransiskus ya, terkenal dengan humbleness-nya atau kesederhanaannya. Dia tidak peduli siapapun itu dia ciumi kakinya. Siapapun itu dia bersihkan, mau perempuan, mau laki-laki, mau orang penjara, mau orang penjahat, bahkan Paus Yohanes Paulus II itu benar-benar mau mengampuni pembunuhnya. Dan itu adalah suatu contoh yang terus-menerus harus diperjuangkan oleh setiap kita, termasuk saya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih Anda sudah berpakaian putih. Tidak demikian dengan yang tidak berpakaian putih, gak masalah ya. Tapi dengan begini kan tahu ya, setiap Kamis putih pakaiannya pada putih, kabeh kebanyakan putih. Sebetulnya tidak harus sih. Tetapi Anda berpakaian putih itu tanda hormat. Semoga kita dapat menjalankan hidup kita seperti pakaian Anda ini. Putih karena Anda bersiap untuk mengikuti kehadiran Tuhan. Putih karena Anda bersiap untuk melayani Tuhan. Dan semua itu hanya berdasarkan cinta kasih. Kalau kita sering ke gereja, mungkin kita bisa berantem, kita bisa berdiskusi panjang, ada rasa enggak enak, ada rasa curiga, ada apa. Tidak apa-apa, jalan terus. Setan suka sekali membuat prasangka-prasangka, tetapi orang-orang yang berdasarkan cinta tidak akan pernah berhenti melayani dan menjalankan karismanya. Saya akan membawakan satu lagu dengan judul Love Changes Everything. Kalimat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ya, artinya nanti bisa Anda cari sendiri di rumah masing-masing. Tetapi intinya adalah apapun ya, langit dan bumi pun itu bertekuk lutut kalau sudah berkaitan dengan cinta. Love changes everything. Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that word will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the same. Nothing in the world will ever be the same.
Semoga malam cinta kasih inilah Valentine's orang Katolik. Hari ini, ketika Tuhan menumpahkan cintanya kepada kita dan kita saling merasakan cinta kasih itu bersama, Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan mempersiapkan upacara pembasuhan kaki. Kala Yesus basuh kaki muridnya, kasih memercik di sana. Rela hati sang hamba rendahkan dirinya, dituangnya kasih yang sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki muridnya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan, rasa turun ke ladangnya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki muridnya. Seperti Yesus basuh kaki muridnya. Lihatlah Yesus basuh kaki muridnya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan, rasa
lebih besar dari orang itu. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, yang berani mati, untuk menebus domba-dombanya. Tak ada kasih apa sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya, untuk mempertahankan kebenaran dan membela kepentingan rakyat kecil. Dia berani mati demi bangsa dan tanah air yang dikasihinya. Tak ada kasih yang ada asing sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang itu, yang berani mati bagi orang yang dikasihinya. Tak ada kasih yang ada asing sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, yang berani mati untuk menebus domba-dombanya. Tak ada kasih yang ada asing sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya,
Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada di tempat jauh, terpencil, yang tidak mudah dijangkau oleh para imam. Semoga mereka juga mendapatkan pelayanan iman yang baik, mendapatkan pelayanan ekaristi, agar mereka dapat lebih sering menemukan Engkau di dalam perayaan berrahmat ini. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Yang kami hormati, kami mewakili umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih malam hari ini hendak mempersembahkan sebagian dari hasil karya hidup kami. Semoga Romo berkenan menerima persembahan kami dan mempersatukannya dengan kurban Kristus di altar. Terima kasih Romo. Terima kasih atas persembahan dari umat ini. Semoga persembahan ini juga kembali bagi kalian dan seluruh keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami suatu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus, beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah sekarang kita sempurnakan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan damai Kristus. Damai Kristus.
Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Sekedar mengingatkan di saat yang baik ini, jangan lupa menjawab amin untuk setiap komuni yang Anda terima.
Sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskan doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami pisahkan dari-Mu, Tuhan, terhadap seluruh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajaib menolong kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.